Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Pada video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan asal-usul Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Seperti yang kita ketahui, Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berkurban dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari Raya Idul Adha terjadi berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang mendapatkan ujian kesabaran yang cukup berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, beliau diberi ujian berupa sulit untuk mendapatkan keturunan. Bahkan menurut suatu riwayat, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah, baru melahirkan anak pertama mereka saat usianya sudah menginjak 90 tahun. Namun ternyata ujiannya tidak sampai di situ. Ada sebuah kejadian yang melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra pertamanya tersebut. Kejadian besar yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Raya Idul Adha. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah itu tentu membuat beliau merasa sangat sedih dan juga bingung. Namun, saking cinta dan taatnya kepada Allah, beliau dengan lapang dada mau menyembelih anaknya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Sungguh tidak disangka, Nabi Ismail justru menerima dengan ikhlas perintah yang ada dalam mimpi ayahnya tersebut. Dirinya tidak merasa takut atau marah kepada ayahnya. Hal tersebut dikarenakan mimpi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim pun terkejut. Beliau tidak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak mudah bagi Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah tersebut. Sebab setan terus menggoda dirinya agar membatalkan perintah itu. Tapi usaha setan selalu gagal, karena baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail sama-sama memiliki keimanan yang sangat kuat. Hingga akhirnya tibalah waktu penyembelihan. Saat itu tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke sebuah tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tidak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah untuk menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun, ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tersebut selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, yaitu ketika Nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril yang membawa dan menukar Nabi Ismail dengan seekor domba. Pada saat itu dituliskan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran yang dimiliki oleh Ismail dan Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang berat tersebut.
Sejak saat itulah tanggal 10 Zulhijjah kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, itulah sedikit kisah mengenai asal-usul Hari Raya Idul Adha yang merupakan salah satu hari raya umat Islam. Semoga kita semua bisa meniru dan juga mencontoh sikap baik dan sabar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke sosial media kalian. Mari sama-sama kita bagikan video yang bermanfaat kepada banyak orang. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.